hati, satu dalam pikiran, satu dalam rasa, satu dalam tindakan. Gereja pernah mengalami cobaan yang berat, yaitu terjadinya skisma tahun 1000. Itulah muncul gereja ortodoks, gereja timur, dan terpecah menjadi gereja barat. Walaupun sekarang sudah ada ekumen antara gereja timur, gereja barat. Gereja timur yang pakai hitam-hitam itu ya, jenggotnya panjang kayak gitu-gitu ya. Nah, di Indonesia ini sudah ada juga gereja-gereja timur. Mereka disebut romo para imamnya, tapi boleh menikah. Tapi kalau mau jadi uskup tidak boleh menikah. Hanya uskup yang tidak boleh menikah. Tapi kalau romo boleh menikah, boleh berkeluarga. Tapi dipanggil romo. Ya memimpin ekaristi, tapi secara ortodoks. Siapa yang minat, bapak-bapak? Pindah ortodoks. Jangan ya. Kita sekali Katolik Roma ya, tetap Katolik Roma. Pasti Pak Batara nggak minat. Ya Pak. Nggak minat. Siapa tahu mau jadi imam ortodoks. Enggak. Oke. Jadi gereja itu mengalami cobaan pertama itu skisma pada tahun 1000 itu, terpecahnya gereja timur barat. Kemudian tahun 1500 Martin Luther, Protestantisme, ya kan? Martin Luther dulu seorang biarawan romo OSA sama satu orde dengan paus kita. Nggak tahu, kasihan deh. Loh, iya beneran. Paus kita itu mantan jenderal pimpinannya Ordo Santo Agustinus OSA. Sedangkan Martin Luther anggotanya Ordo Santo Agustinus. Nah, ya. Tapi sayangnya dia menyimpang, ya, tidak mau kembali ke gereja Katolik. Konon dia menikah dengan mantan biarawati juga. Ya sudah, dia memilih jalan lain, ya kan? Artinya tidak mau kembali lagi, menolak semua tradisi gereja. Ya, tapi lucunya sekarang ini Minggu Palma mereka ikut-ikutan kita. Kamis Putih mereka tiba-tiba ada. Iya, mati saya pikir. Tapi lucunya itu apa sih? Minggu Palma tapi lagunya lagu Natal. Ada itu. Lagu Natal dipakai, jadi mereka nggak ngerti, tapi itu ikutan doang. Ada yang pendeta pakai kasulat juga ada. Oh, bagaimana itu saya itu? Ngerti nggak maksudnya ini apa gitu yang dipakai? Ngerti nggak mereka? Hanya ikut-ikutan. Ya. Malah ada malah ada sekarang katedral Mesias. Kristen pakai nama katedral, gerejanya disebut katedral. Jangan kaget. Jangan kaget, karena memang Katolik itu luar biasa kaya tradisi dan tidak akan pernah berubah atau ikut-ikutan. Mungkin orang lain baru tahu, ternyata Katolik itu punya kekayaan rohani yang luar biasa. Dari abad ke abad dipertahankan terus, tidak ada satupun yang berubah. Liturgi Ekaristi mau kutub utara, mau ke Arab Saudi, ya, mau ke Amerika, mau ke Eropa, susunannya sama, nggak ada yang dikurangi atau ditambah. Ya, itulah menunjukkan gereja itu satu. Apa sifat gereja? Ada 4: satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Nah ini dia. Makanya pemilihan para paus, para uskup itu dari hati. Tidak bisa, kami dari umat Rawamangun pengen uskup kami sendiri gitu, milih gitu. Kalau enggak kami demo, enggak bisa. Kita pun kalau sudah diberikan pimpinan, kita harus taat. Kita harus menerima dan kita percaya pilihan Roh Kudus, pilihan Tuhan yang tidak akan salah. Dan saudara-saudari, betul-betul gereja Katolik itu suatu organisasi dengan puluhan ribu institusi, rumah sakit, gereja, asrama, terus sekolah-sekolah. Coba, ada nggak perusahaan segede gereja Katolik? Ya nggak? Ya, ini. Ada kamu tahu? Kalau kamu hitung asetnya gereja Katolik sedunia, wow, uncountable. Tapi gereja kan tidak show off. Gereja
menunjukkan bahwa dia berpihak kepada kaum miskin. Gereja kalau mau kaya-kaya ya udah jadi orang ketika dia presiden. Lihat kemarin inaugurasi ya, itu bukan partisannya. Inaugurasi itu pelantikan paus itu yang datang kepala negara. Ya, ratu raja dari Eropa aja nggak mencium tangan paus. Tidak pernah ratu raja itu tunduk sama orang lain yang harus tunduk sama ratu raja. Tapi ketika bertemu Bapa Suci, mereka menunduk dan mencium tangan Bapa Suci. Itu menunjukkan apa? Bahwa Bapa Suci, paus kita adalah sungguh-sungguh wakil Kristus, pengganti Santo Petrus. Di atas batu karang ini kudirikan gerejaku. Ya. Dan kuasa maut tidak akan menguasainya. Itu ya. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita diingatkan Roh Kudus adalah roh yang mempersatukan. Di mana ada perpecahan, itu pasti kekurangan Roh Kudus. Pasti ada ego manusia, ada ambisi-ambisi manusia. Tetapi ketika Roh Kudus bertahta, berkuasa, maka persatuan itu akan muncul dan menguatkan kita. Santo Stefanus yang dalam bacaan kisah para rasul tadi, dia mengalami kemartiran. Sebelum dia mati, dia mengatakan, Tuhan Yesus, terimalah rohku. Roh Kudus membuat Stefanus menyerahkan diri, penyerahan diri pada Tuhan. Yang kedua, Stefanus berdoa, jangan tanggungkan dosa ini pada mereka. Ada pengampunan dosa, ada mengampuni. Jadi Roh Kudus itu menyatukan dengan cara kita berserah pada Tuhan dan mengampuni bahkan orang-orang yang menganiaya atau yang melukai kita. Itu saja, lakukan itu, penyerahan diri dan mengampuni. Itu sudah tanda-tanda bahwa Roh Kudus betul-betul hadir di tengah kita. Mudah-mudahan dengan sabda Tuhan hari ini, di mana Tuhan menghendaki kita bersatu dengan Tuhan dan dengan sesama kita, dengan teladan Santo Stefanus kita juga diajar untuk menyerahkan diri pada Tuhan dan mengampuni satu sama lain. Tuhan memberkati.